Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1893 sampai bab 1896. Tuan muda, lebih baik berhati-hati. Kotak dupa cinta ini membutuhkan waktu 20 tahun untuk saya berkultivasi. Anda tidak boleh menyia-nyiakan kerja keras saya, kata lelaki tua itu. Oh, saya mengerti. Jangan khawatir, kata pemuda itu tidak sabar. Saat ini, dalam benak pemuda itu, dia sudah mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Apa yang terkandung dalam kotak ini adalah teknik rahasia keluarga Guo mereka, yang dikembangkan oleh ayahnya selama 20 tahun untuk memurnikan dupa cinta. Selama orang awam mencium aroma erotis semacam ini, tanpa sadar tubuh mereka akan terasa panas. Bagi orang awam, ini mungkin mempunyai efek yang hampir sama dengan obat alkohol biasa. Namun, rambut Gong Qianyu secara khusus ditambahkan kewewangian erotis ini. Oleh karena itu, bagi Gong Qianyu, ini adalah obat yang paling mematikan. Selama Gong Qianyu menciumnya, dia akan langsung kehilangan akal sehatnya. Pada saat itu, meskipun dia seorang pengemis, Gong Qianyu tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berolahraga dengannya. Dia berencana memberikan kotak ini sebagai hadiah kepada Gong Qianyu. Saat Gong Qianyu membuka kotak itu, saat itulah dia berhasil, Yi Kuyu memikirkan. Hal ini, tuan muda dari keluarga Guo menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Dan ini juga merupakan rencana seluruh keluarga Guo selama mereka menangkap wanita ketiga dan memasak bersamanya. Keluarga Guo akan mampu mencapai puncak. Melihat tuan muda dari keluarga Guo berpenampilan seperti ini, dia sepertinya sudah mencapai ini. Butler Qin segera mengingatkan tuan muda keluarga Guo, "Tuan muda, hati-hati." Saat keduanya berbicara, Agui sudah mendatanginya. "Dua tamu terhormat, silakan masuk." "Hah, siapa kamu? Di mana Lao Chang?" tanya Butler Qin. Lao Chang adalah manajer klub generasi sebelumnya di sini. "Oh, saya manajer klub baru di sini. Panggil saya Agui." Lao Chang telah ditugaskan untuk melakukan pekerjaan lain sekarang. "Kalian berdua kenal Lao Chang, jadi sepertinya mereka adalah pelanggan tetap," kata Agui. Tuan muda dari keluarga Guo mencibir, "Pantas saja kamu tidak mengenalku. Biar ku beritahu, namaku Guo Wanpu." Agui tertegun dan segera mengubah wajahnya. "Oh, ternyata yang tertua tuan muda keluarga Guo. Saya sudah mengagumi nama saya sejak lama. Saya sudah mengagumi nama saya sejak lama. Maafkan saya sangat buta sehingga saya tidak mengenali Anda, keluarga Guo. Dan keluarga Gong memiliki hubungan yang baik. Dan keluarga Gong juga setuju dengan apa yang terjadi antara Guo Wanpu dan Gong Qianyu. Semua orang tahu apa yang terjadi antara Guo Wanpu dan Gong Qianyu, dan banyak orang mengira mereka adalah pasangan. Yang tidak disangka Agui adalah Guo Wanpu akan mengejarnya ke sini dari Gunung Yandang. "Berhenti bicara omong kosong dan bawa aku menemui nona ketiga secepatnya," kata Guo Wanpu. Agui berkata, "Tapi wanita ketiga sedang berbicara dengan orang lain sekarang. Jika kamu menunggu sebentar, kamu..." "Bah, sial. Aku harus menunggu beberapa saat untuk datang menemui wanita ketiga. Menurutmu aku siapa aku?" Guo Wanpu mengutuk. Agui terkejut dan tidak punya pilihan selain memberitahunya nomor kamar pribadi tempat Gong Qianyu berada. Setelah itu, Guo Wanpu mendorong Agui ke samping dan berjalan menuju kamar pribadi tempat Gong Qianyu berada. Agui tidak berani menghentikannya, dan dia tidak bisa menghentikan Guo Wanpu sama sekali. Butler Qin, yang datang bersama Guo Wanpu, sangat bijaksana dan menunggu di aula. Di ruang pribadi, Gong Qianyu dan Ye Chong saling bertatapan. Keduanya mencoba mengekstrak beberapa informasi berguna dari percakapan tersebut. Terlebih lagi, semakin banyak pembicaraan berlanjut, Gong Qianyu semakin merasa bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa.
Saat mereka sedang berjuang melawan akal dan keberanian, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Guo Wanpu masuk dari luar dengan senyuman di wajahnya. "Hei, Qian Yu, ini aku. Aku di sini ingin menemuimu. Bukankah kamu mengharapkan hal itu?" Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ye Chong. Guo Wanpu tidak menyangka Gong Qianyu akan mengobrol dengan pria asing di lingkungan yang ambigu. Melihat ini, Guo Wanpu langsung menjadi tidak senang. "Siapa Qianyu? Kenapa kamu bersamanya?" tanya Guo Wanpu. Ketika Gong Qianyu melihat Guo Wanpu muncul, dia langsung menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sabar. Terlihat jelas bahwa dia sangat bosan dengan putra tertua keluarga Guo. "Apakah kamu peduli?" Gong Qianyu berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Guo Wanpu berkata, "Qianyu, jangan berkata begitu. Siapa yang tidak tahu hubungan kita berdua, tentangmu?" "Guo Wanpu, kita berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Tolong berpikir lebih jernih di masa depan," kata Gong Qianyu dengan wajah memerah. Guo Wanpu marah, tapi dia tidak bisa marah pada Gong Qianyu, jadi dia hanya bisa menatap Ye Chong lagi. Dia memelototi Ye Chong dan berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan, hanya karena..." Dia sopan kepada Gong Qianyu tidak berarti dia sopan kepada semua orang. Lagi pula, Guo Wanpu bukan orang biasa. Dialah yang bos keluarga Guo, tuan muda. Tentu saja, Ye Chong tidak akan terbiasa dengan Guo Wanpu dan berkata, "Saya tidak membutuhkan panci dan wajan Anda untuk mengurus apapun yang saya lakukan. Kita sedang berbicara di sini, mengapa Anda menerobos masuk?" Mendengar ini, Guo Wanpu terkejut. "Geram, saya Cao, nama saya Guo Wanpu, bukan panci dan wajan. Tolong ucapkan bunyinya dengan benar untuk saya. Ini 4 nada bukan 3, nak. Jika Qianyu tidak ada di sini hari ini, saya akan berbicara." Guo Wanpu memandang Gong Qianyu dan menunjukkan senyum tersanjung. "Saya ingin memiliki hubungan dengan Qianyu dan berbicara tentang cinta." Gong Qianyu awalnya ditertawakan oleh Ye Chong, tetapi ketika dia melihatnya Guo Wanpu, dia tersenyum lagi. Dia terlihat sangat bosan. Dia melirik Ye Chong di sebelahnya, dan tiba-tiba matanya berbinar saat memikirkan sesuatu. Kemudian, Gong Qianyu memeluk lengan Ye Chong dan berkata, "Guo Wanpu, sejujurnya, ini pacar baruku, kaulah yang harus pergi." Mendengar ini, Guo Wanpu tercengang. "Apa, ini pacarmu?" "Apa, bukan?" tanya Gong Qianyu. "Qianyu, apa kamu bercanda? Dia terlihat seperti ini. Apakah dia layak menjadi pacarmu?" "Qianyu, jangan membodohiku." Ye Chong terdiam. "Apa maksudmu? Dia terlihat seperti ini. Apa yang salah dengan penampilannya seperti ini? Kamu tidak percaya, kan? Jika kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu." Saat dia mengatakan ini, Gong Qianyu mendekati Ye Chong, dan kemudian mencium langsung wajah Ye Chong. Ye Chong bahkan tidak bereaksi. Dia menyentuh pipinya yang basah, merasa sedikit pusing. Ketika Guo Wanpu melihat adegan ini, dia sangat marah dan berteriak, "Wah, kamu sedang mencari kematian? Beraninya kamu merampok wanitaku." Saat dia mengatakan itu, Guo Wanpu meninju Ye Chong. Gong Qianyu berteriak pelan, "Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan." Meskipun Gong Qianyu berkata demikian, dia sebenarnya tidak menghentikan Guo Wanpu. Ini sebenarnya rencana Gong Qianyu. Dia ingin menggunakan Guo Wanpu untuk menguji kemampuan Ye Chong. Guo Wanpu ini masih muda, tapi dia sudah menjadi prajurit tingkat surga dengan kekuatan yang sangat kuat. Saya melihatnya meninju Ye Chong dengan kecepatan sangat cepat dan pukulan yang keras. Tepat ketika dia hendak memukul Ye Chong dengan pukulan, Ye Chong mendengus dan memutar tubuhnya dengan santai untuk menghindari serangan Guo Wanpu. Dengan suara pop, Guo Wanpu meninju sofa di sebelahnya, langsung menembus sofa tersebut. Segera setelah itu, Ye Chong mengulurkan jarinya, dan sementara kekuatan lama Guo Wanpu belum habis dan kekuatan baru belum dihasilkan, dia dengan ringan menepuk tubuh Guo Wanpu. Dengan ledakan, Guo Wanpu terbang 4 atau 5 meter sebelum berhenti.
Bahkan Guo Wanpu sendiri tidak menyadari bahwa kotak kecil yang dia letakkan di tubuhnya telah jatuh ke kaki Ye Chong. Guo Wanpu terkena hantaman Ye dan merasa nafasnya sesak, ia hampir pingsan tanpa bernafas. Dia tidak pernah menyangka Ye Chong akan sekuat itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang tingkat surga. Namun, di depan master setengah langkah seperti Ye Chong, Guo Wanpu masih belum merasa cukup. Gong Qianyu di sebelahnya juga terkejut, diam-diam berpikir bahwa dia masih meremehkan pihak lain. Dia menjadi semakin penasaran dengan Ye Chong. Saat ini, Guo Wanpu berdiri dari tanah dan menatap Ye Chong dengan marah. Dia dipukuli dengan sangat memalukan, dan dia dipukuli di depan wanita yang dicintainya, yang membuatnya semakin malu dan marah. Dia menatap Ye Chong dengan ganas dan berkata, "Kamu bocah. Jangan berpikir bahwa kamu hebat jika kamu memiliki beberapa keterampilan, jika kamu berani memukulku. Kamu mati." Ye Chong tersenyum sedikit. "Oke, kalau begitu aku akan melakukannya menunggumu, tapi kamu boleh pergi sekarang, jangan ganggu hubungan cinta kita." Guo Wanpu melewatinya dalam satu tarikan napas. Namun, dia bukan tandingan Ye Chong, dan dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia harus mundur sementara. Memikirkan hal ini, Guo Wanpu mendengus dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia berkata, "Nak, tunggu aku." Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu. Setelah itu, Gong Qianyu tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan, saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak kuat, bukankah Anda akan membunuh saya?" Di sana ada sesuatu dalam kata-kata Ye Chong. Jika demikian, dia sudah melihat pikiran kecil Gong Qianyu. Ketika Gong Qianyu terungkap, dia tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Saya lupa memberitahu Anda bahwa putra tertua dari keluarga Guo ini harus membalas, dan dia sangat picik. Anda memukulinya, dan kamu tidak takut dia merawatnya, kamu." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Dibandingkan dengan dia, aku lebih takut padamu." Gong Qianyu tersenyum dan bertanya, "Aku tidak memakan orang, apakah aku begitu menakutkan?" Pada saat ini, Ye tiba-tiba, dia menemukan kotak di kakinya. Dia mengambilnya, melihatnya, dan berkata, "Ini seharusnya panci dan wajan yang baru saja jatuh." "Oh, kamu sangat menyebalkan." Namanya Guo Wanpu, bukan panci dan wajannya. Gong Qianyu tertawa. Ye Chong meletakkan kotak itu di atas meja dan berkata, "Ini seharusnya menjadi hal baik yang dia berikan secara khusus padamu. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya?" "Aku tidak peduli," kata Gong Qianyu. Dia memberikannya padamu, hal bagus apa yang bisa terjadi? Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu." Ye Chong tersenyum, "Apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku?" Gong Qianyu mengangguk. Ye Chong tidak menginginkannya, dia hanya ingin tahu tentang apa yang bisa terkandung dalam kotak yang begitu indah. Lalu, Ye Chong membuka kotak itu. Setelah membuka kotak tersebut, aroma aneh langsung tercium dari dalam kotak dan memenuhi seluruh ruangan. Ye Chong mengerutkan kening, merasakan aromanya aneh. Setelah menciumnya, dia merasa panas di sekujur tubuhnya, tapi itu tidak serius. Pada saat ini, Ye Zhan tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi di sisi Gong Qianyu menjadi sedikit tidak normal. Wewangian ini khusus dibuat untuk Gong Qianyu, dan orang kuat membutuhkan waktu 20 tahun untuk berkultivasi, efeknya bisa dibayangkan. Saat Gong Qianyu mencium aroma ini, kulit seluruh tubuhnya langsung menjadi merah dan panas. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Gong Qianyu menggigit giginya, dia sudah merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia merasa tubuhnya semakin tidak terkendali, dan dia ingin melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Gong Qianyu mendorong Ye Chong dan berteriak dengan alasan terakhir, "Keluar cepat." Ye Chong tertegun, "Oh, ada apa? Ada apa denganmu?" Dia ingin melihat untuk melihat apa yang terjadi dengan Gong Qianyu. Dia mendekati Gong Qianyu. Bau hormon pria membuat Gong Qianyu semakin tak tertahankan.
Gong Qianyu menggertakkan giginya, mengerutkan kening, dan mendorong Ye Chong, keluar dari sini. Ye Chong merasa aneh dan berkata dalam hatinya, wanita ketiga ini benar-benar murung. Dia bilang dia baik-baik saja sekarang, kalau kamu bilang kamu akan rontok, kamu akan rontok. Dia bahkan menyuruh dirinya sendiri untuk keluar. Bagaimana dia, seorang pria setinggi 7 kaki yang bermartabat, bisa menjadi sasaran penghinaan seperti itu? Keluar, Ye Chong berpikir sendiri, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum Ye Chong mencapai pintu, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Itu Gong Qianyu. Tubuh Gong Qianyu yang elastis dan lembut menempel erat di punggung Ye Chong, dan panas Gong Qianyu bisa dirasakan melalui pakaiannya. Kamu, ada apa denganmu? Kamu tidak perlu terlalu antusias untuk meminta maaf padaku, tanya Ye Chong. Gong Qianyu bergumam, sialan Guo Wanpu, dia pasti telah membiusku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Saat dia mengatakan itu, mulut kecil Gong Qianyu telah mencium bibir Ye Chong. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, dia hanya merasakan ciuman yang harum dan manis lalu menciumnya. Karena kepanasan, bibir Gong Qianyu menjadi sedikit kering. Namun, Ye Chong sudah menebak dalam benaknya bahwa kotak itu pasti berisi sejenis obat beralkohol. Gong Qianyu sangat keracunan dan sepertinya dia tidak tahan lagi. Ye Chong masih terjaga sekarang, dia pikir itu karena tubuh dewa naganya. Namun, saat bibir mereka pertama kali bersentuhan, Ye Chong tiba-tiba merasakan kekuatan aneh ditransmisikan dari mulut Gong Qianyu ke tubuh Ye Chong. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan ini terus-menerus menekan energi sejati Ye Chong, membuat kekuatan Ye Chong sendiri semakin lemah. Ye Chong merasa bahwa tidak hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga tubuh Dewa Naga secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Dengan kata lain, dia menjadi orang biasa sedikit demi sedikit. Ye Chong kaget dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan Gong Qianyu di sebelahnya masih mengusap Ye Chong. Matanya kabur, dan tangannya terus-menerus menjelajahi tubuh Ye Chong. Panas sekali, bantu aku. Ye Chong dulu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tetap terjaga, tapi sekarang kekuatannya ditekan oleh Gong Qianyu, dan dia menjadi orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa menahan godaan dari Gong Qianyu? Kecuali dia seorang kasim, terlebih lagi, dia menghadapi kecantikan tingkat peri. Ye Chong tiba-tiba merasa tubuhnya sangat panas, dan alasannya tiba-tiba runtuh seperti bendungan yang jebol. Dia memeluk Gong Qianyu, dan kedua tangannya yang besar mulai bergerak mengelilingi tubuh Gong Qianyu. Gong Qianyu juga menanggapi Ye Chong dengan antusias, membuat suara seperti dan di mulutnya. Tiba-tiba Gong Qianyu berkata, ayo pergi, ikuti aku. Meskipun Gong Qianyu bingung dan misterius, dia masih memiliki kesadaran. Ye Chong tertegun, apa yang akan kamu lakukan? Tetaplah di sini, Yi Kuyu. Dia tampak sedikit cemas. Gong Qianyu berkata, terlalu berbahaya di sini. Saya kira bajingan Guo Wanpu itu akan segera kembali. Jika itu terjadi pada saat kritis, kita semua akan menjadi sangat lemah dan kita akan dibunuh, katanya sambil berbicara sambil berdiri. Tubuhnya menempel pada Ye Chong, berharap dia bisa membungkus tubuh Ye Chong seperti ular yang lembut. Saat ini, Gong Qianyu bagi Ye Chong merasa seperti kucing betina kecil berwarna hijau yang sering muncul di musim semi di dunia hewan. Namun, Ye Chong tahu bahwa Gong Qianyu benar. Keduanya menggunakan rasionalitas terakhir mereka untuk membuat analisis yang benar. Kemudian, keduanya berjalan keluar dari pintu kamar pribadi dan berjalan ke atas bersama-sama. Untungnya, tidak ada yang bertemu di sepanjang jalan. Kedua orang itu naik ke lantai 3 bersama-sama dengan Linglung. Di lantai 3 ada beberapa ruangan pribadi di clubhouse. Gong Qianyu meraih lengan Ye Chong, meremasnya erat-erat, dan membawanya ke depan. Ye Chong bisa merasakan telapak tangan Gong Qianyu semakin panas. Segera, keduanya sampai di kamar 111. Gong Qianyu tidak sabar untuk membukanya dengan sidik jarinya. Kemudian, kedua orang itu masuk, dan Gong Qianyu menutup pintu dengan keras.
Mampu menempuh cara ini telah mencapai batas ketahanan Gong Qianyu. Setelah menutup pintu, dia tidak bisa menahannya lagi dan melemparkan dirinya ke arah Ye Chong. Dada keras Ye Chong membuat wajahnya semakin panas. Ye Chong masih punya akal sehat, dan dia berkata, Aku mungkin punya cara lain untuk menyelamatkanmu. Tapi sebelum Ye Chong selesai berbicara, Gong Qianyu mencium bibirnya lagi. Ye Chong awalnya ingin menolak, tetapi ketika aroma tubuh Gong Qianyu memasuki hidung Ye Chong tidak tahan lagi. Kemudian, Ye Chong memeluk Gong Qianyu, dan keduanya berguling di atas Simons di kamar presidensial. Dalam proses selanjutnya, kekuatan di tubuh Gong Qianyu terus mengalir ke tubuh Ye Chong. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan ini mulai memakan nyawa Ye Chong setelah semua budidayanya menghilang. Ye Chong merasa seluruh tubuhnya tampak sekarat dengan cepat. Dia tahu jika dia terus menyerap kekuatan ini seperti ini, dia mungkin akan segera mati. Namun, sekarang Ye Chong ingin menarik diri, tapi itu tidak mungkin. Dia tidak tahu kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Gong Qianyu di tubuhnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawannya dan hanya bisa tenggelam semakin dalam ke dalamnya. Ini seperti mengetahui bahwa ada banyak hal yang berbahaya bagi kesehatan Anda, namun beberapa orang tidak dapat menahan godaan dan tetap melakukannya. Ye Chong tidak menyangka bahwa dia akan mati di sini seperti ini meskipun ada angin kencang dan ombak. Dia sangat menyesalinya, jika dia mendorong Gong Qianyu menjauh dari awal, hasilnya mungkin berbeda. Namun, ini di luar kendalinya. Sejak dia membuka kotak itu, arah segala sesuatunya sepertinya berada di luar kendalinya. Pada saat ini, Xing Xin yang menggunakan senjata ajaib luar angkasa juga merasa khawatir. Ye Chong, kamu akhirnya akan memenuhi janjimu, hebat. Xing Xin merasakan energi yang murni di tubuh Ye Chong terus mengalir. Jumlah energi yang murni yang mengalir keluar sekarang jauh lebih besar dari biasanya. Seolah-olah Ye Chong sudah bocor, sama sekali tidak mampu mengendalikan luapan energi yang murni. Tentu saja, bagi Xing Xin, semakin banyak semakin baik. Dia tenggelam dalam energi yang murni yang agung ini dengan kegembiraan, dan pada saat yang sama dia terus-menerus mengumpulkan kekuatan, dan segera dia akan dapat berubah menjadi entitas fisik, tidak berbeda dari manusia normal. Ye Chong, aku tidak menyangka kamu adalah teman seperti itu. Kamu tidak hanya memenuhi janjimu, tapi kamu juga melakukannya dengan sangat baik, dengan begitu banyak energi yang murni. Aku merasa itu bisa ditingkatkan, kata Xing Xin dengan penuh semangat. Kemudian, dia bertanya, tetapi apakah Anda yakin tidak akan melukai diri sendiri dengan melakukan ini? Anda tahu, jika Anda melepaskan energi yang murni dalam jumlah besar sekaligus, Anda akan kehilangan uang. Tentu saja Ye Chong tahu bahwa dia akan melukai dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Kekuatan di tubuh Gong Qianyu menyebabkan seluruh energi di tubuh Ye Chong bocor. Jika vitalitasnya bocor, Ye Chong juga akan kehabisan bensin dan mati. Xing Xin, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkanku, kata Ye Chong. Saat ini, Xing Xin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah itu, Xing Xin memeriksa tubuh Ye Chong dan terkejut. Dia telah memperhatikan bahwa tubuh Ye Chong diambil alih oleh kekuatan yang dapat menyebabkan segala sesuatu menjadi layu. Diperkirakan Ye Chong akan segera mati. Tidak, Ye Chong adalah temanku. Dia tidak bisa mati, Xing Xin berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Xing Xin dengan cepat memusatkan pikirannya dan kemudian melepaskan kekuatan vital. Xing Xin adalah roh ribuan bunga dan dewa dengan atribut kayu. Kekuatannya secara alami penuh vitalitas. Secara kebetulan, vitalitas Xing Xin hanya menahan kekuatan Gong Qianyu yang layu. Setelah itu, Xing Xin terus-menerus menuangkan vitalitas ke dalam tubuh Ye Chong. Lambat laun, kekuatan layu dan kekuatan vitalitas saling mengimbangi, dan kekuatan layu tidak lagi mendominasi. Faktanya, vitalitas Xing Xin pada awalnya terbatas, dan dia tidak dapat bertahan lama. Namun, untungnya,
ada aliran energi yang murni dari Ye Chong. Di satu sisi, Sin Sin menyerap energi yang murni, dan di sisi lain, dia dapat terus memberikan vitalitas kepada Ye Chong, melawan kekuatan layu di tubuh Ye Chong. Dan kekuatan yang melemahkan terus memeras energi yang murni dari tubuh Ye Chong dan memasoknya ke Sin Sin. Sebuah siklus terbentuk di antara ketiganya, dan kekuatan yang layu ini juga terus-menerus dikonsumsi, dan sedikit demi sedikit diubah menjadi kekuatan Ye Chong sendiri. Proses ini berlangsung selama 1 jam penuh. Ye Chong dan Gong Qianyu akhirnya berakhir, dan konversi ketiga energi juga berakhir. Siklus listrik juga telah berakhir. Dengan bantuan Sin Sin, Ye Chong secara langsung mengubah kekuatan layu Gong Qianyu menjadi kekuatan yang bisa hidup berdampingan dan menyimpannya. Itu adalah berkah tersembunyi bagi Ye Chong, yang benar-benar mendapatkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang melemahkan ini. Setelah Sin Sin menyerap yang Qi murni Ye Chong, dia bisa membentuk fisik dewasa di tempat. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak vitalitas aslinya, jadi sekarang tubuhnya sangat lemah. Dia hanya bisa terus berada di senjata ajaib luar angkasa dan beristirahat untuk sementara waktu. Ye Chong dan Gong Qianyu sama-sama kelelahan dan berbaring di atas Simons. Seluruh tubuh Ye Chong basah kuyup, dan Gong Qianyu juga berkeringat. Namun, wajah Gong Qianyu sudah memerah, dan terlihat jelas dia menikmati prosesnya sekarang. Ye Chong terjatuh di tempat tidur dan bernapas berat karena dia kehilangan terlalu banyak energi yang murni. Tak seorang pun dari mereka berbicara, dan mereka beristirahat selama lebih dari 20 menit sebelum mengatur napas. Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, kepalanya bertumpu pada tangannya, kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Dapat dikatakan bahwa saat ini adalah saat paling dekat dia dengan kematian. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba mendengar teriakan "Ying Ying Ying" datang dari samping. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia menyadari bahwa Gong Qianyu lah yang menangis. Baru saat itulah Ye Chong ingat bahwa ada Gong Qianyu tergeletak di sampingnya. "Ada apa denganmu?" Ye Chong bertanya. "Apakah kamu baik-baik saja? Aku masih seorang wanita muda, dan aku tidak menyangka akan bingung denganmu," kata Gong Qianyu sambil menangis. Meskipun Gong Qianyu yang mengambil inisiatif pada awalnya, tidak peduli apa, Ye Chong lah yang mengambil keuntungan pada akhirnya. Ye Chong tersipu, menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf, aku tidak seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu mengapa, tapi kali ini aku tidak memiliki perlawanan apapun. Ini mungkin karena hal aneh di tubuhku. Kekuatan? Awalnya aku mengira kamu sudah mati, jadi kita dianggap seimbang," kata Gong Qianyu dengan mata merah. Ternyata ketika Gong Qianyu datang mencari Ye Chong, dia tahu sejak awal bahwa itu adalah jalan keluar yang sempit. Ye Chong bertanya, "Apa yang terjadi? Lalu kekuatan macam apa yang ada di tubuhmu?" Gong Qianyu menyeka air matanya dan berkata, "Apa yang ada di tubuhku adalah kekuatan yang melemahkan. Ia layu ketika aku lahir. Ya, saya merasa itu lebih seperti kutukan, karena dengan adanya kekuatan ini, siapapun yang menyentuh saya akan terkena serangan balik oleh kekuatan ini. Ketika saya masih kecil, kekuatan ini tidak terlihat jelas sampai saya dewasa. Kekuatan ini menjadi semakin kuat. Bahkan ayahku pernah terluka sekali. Pacar pertamaku, hanya karena dia berpegangan tangan denganku, dia menua puluhan tahun dalam sekejap, lalu meninggal karena atrofi jantung dan paru-paru, mati, dan ini kekuatan, tidak peduli seberapa kuat tuannya, sulit untuk ditolak. Fakta bahwa kamu bisa baik-baik saja untuk waktu yang lama sudah menunjukkan bahwa kamu sangat kuat, Ye Chong. Tercengang, "Kamu sangat kuat," Gong Qianyu mengangguk, lalu wajahnya menjadi sedikit merah. Dia melanjutkan, "Kemudian, untuk tujuan ini, ayah saya juga mencari semua dokter terkenal di negeri ini, tetapi masih belum ada solusi sampai dia bertemu dengan seorang peramal hebat. Peramal itu mengatakan bahwa takdir saya seharusnya ada seperti itu. Bencana di dalam kekuatanku adalah kekuatan layu dari neraka.
manusia biasa tidak bisa menikmatinya. Selama ada kontak kulit, orang lain pasti akan mati. Peramal hebat berkata bahwa aku akan bertemu dengan seorang pria dengan takdir istimewa di masa depan. Setelah dia bersamaku, dia tidak hanya tidak akan mati, tapi dia juga akan mampu mengendalikan kekuatan ini dalam diriku. Kekuatan ini juga akan ditransfer ke pria itu, dan aku akan menjadi normal. Peramal hebat berkata bahwa pria itu adalah milikku, putraku yang sah. Setelah mengatakan ini, Gong Qianyu menjadi semakin malu. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Karena aku belum mati, maka sepertinya aku adalah putramu yang sah." Gong Qianyu menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tetapi tidak membantah. Dia melanjutkan, "Awalnya, ayahku mendengarkan kata-kata seorang penyihir hebat. Dia berkata bahwa Guo Wanpu dari keluarga Guo adalah orang yang lahir pada tahun yang, bulan yang, hari yang, dan hari yang. Dia juga dipanggil orang yang murni. Nasibnya sangat istimewa. Pastilah dia adalah putraku yang sah." Jadi ayahku, termasuk seluruh keluarga, dan aku, semua berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah aku mengikutinya. Keduanya keluarga telah menyetujui pernikahan seperti itu. Tetapi saya tidak menyukainya, atau saya sangat membencinya. Karena saya tahu betul bahwa Guo Wanpu bersama saya dan menikahi keluarga Gong kami karena dia ingin mendapatkan milik saya kekuasaan dan mengambil kesempatan untuk naik ke kekuasaan. Saya menolaknya beberapa kali, memikirkan saat ini, Guo Wanpu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sekarang tampaknya dia bukan putra sah Anda. Bahkan jika kamu bersamanya, aku khawatir dia tidak akan bahagia." Gong Qianyu mengangguk malu-malu, lalu melanjutkan, "Keluarga Guo memiliki metode rahasia yang disebut King Mixiang. Hal semacam ini lebih kuat daripada alkohol." Ketika dia memikirkan Guo Wanpu membius dirinya sendiri, Gong Qianyu merasa malu dan bingung. Gas. "Tetapi mengapa obat ini memiliki efek yang besar padamu?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu keduanya menciumnya, dan Ye Chong juga merasakannya sedikit, namun tidak kuat. Pada akhirnya ia jatuh ke tangan kekuatan Gong Qianyu yang layu. Gong Qianyu berkata, "Rambutku pasti ada dalam wewangian King Mi ini, sehingga memiliki efek ajaib pada diriku." Ye Chong mengangguk, dia benar-benar tidak menyangka ada metode seperti itu di dunia ini. Ternyata semuanya adalah rencana Guo Wanpu. Tanpa diduga, Ye Chong mendapatkan keuntungan sebesar itu dengan sia-sia. Namun, tawar-menawar semacam ini terlalu berbahaya. Jika Ye Chong diberi kesempatan lagi, dia mungkin tidak berani mengambilnya. Sekarang Ye Chong memiliki pemahaman umum tentang seluk-beluk masalah ini. Gong Qianyu melanjutkan, "Sekarang, saya masih memiliki sedikit kekuatan dan kekuatan layu. Tetapi sebagian besar telah ditransfer kepada Anda, dan sekarang saya dapat dengan bebas menggunakan kekuatan di tubuh saya." Setelah mengatakan ini, Gong Qianyu masih sangat senang. "Tidak peduli apa, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih," lanjut Gong Qianyu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, ini hanya sedikit usaha." Gong Qianyu melanjutkan, "Namun, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, kekuatan itu akan kembali ke tubuhku lagi, dan akan segera itu akan menggigit aku kembali, dan aku akan mati saat itu." "Apakah ada hal seperti itu? Apakah Nabi besar mengatakannya?" Ye Chong bertanya. Gong Qianyu mengangguk, "Kedua takdir kita terikat bersama. Jangan khawatir, hidupku sangat sulit dan aku tidak akan mati," kata Ye Chong sambil tersenyum. Kemudian, Gong Qianyu sedikit tersipu dan berkata, "Itu, dan apa yang terjadi pada kita hari ini?" Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab." Gong Qianyu berhenti dan berkata, Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk hubungan apapun antara Anda dan saya, itu dulu hanya pilihan terakhir. Anggap saja apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi." Bagaimanapun, Gong Qianyu sekarang telah menjadi orang normal, dan dia bisa bersama siapapun. Ye Chong mengangkat bahu.
karena Gong Qianyu tidak peduli. Dia, seorang anak laki-laki, tidak peduli lagi. Gong Qianyu merasa tidak pantas untuk mengatakan ini, dan menambahkan, baiklah, kita bisa mengolahnya perlahan-lahan. Setelah mengatakan itu, Gong Qianyu tersipu dan menundukkan kepalanya. Ye Chong juga tersipu dan berkata sambil tersenyum, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ngomong-ngomong, selanjutnya kamu harus berhati-hati, kata Gong Qianyu. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa yang kamu hati-hati, Guo Wanpu? Guo Wanpu itu bukan lawanku sebelumnya. Sekarang aku memiliki kekuatanmu yang layu, dia bahkan bukan lawanku. Gong Qianyu berkata, saya tidak berbicara tentang Guo Wanpu. Saya ingin Anda berhati-hati dengan kakak laki-laki tertua saya Gong Qianhe dan saudara perempuan kedua Gong Qianling. Bersambung.